ada al-mada akhirah fi hadhihi al-fatrah fi fi sarf tsani. Nah, an-nasab. Saya nggak perlu ngulang yang lama ya, nggak usah. Ini saya langsung saja materi baru anin nasab. Naqra awalan al-qawaid atau al-qaidah min hadha dars ma yata'allaq bin nasab. An-nasab ilhaqu ya'in musyaddadatin bi akhir ismi lidilalati ala ma'na lintima'i ilaihi ma'a kasri ma qablaha. Kaidahnya simpel, yaitu hanya menempelkan ya, ya ilhaq ya musyaddadah, ya yang bertasydid bi akhiril ism, di akhir sebuah kata benda untuk menanyakan, menyatakan, menunjukkan ada makna makna baru, makna tergantung kepada kemana nanti kita hubungkan pengertiannya, nanti dia bisa macam-macam. Yang jelas pengertian itu akan menumbuhkan satu pengertian baru dengan syarat ma'akasri ma qablaha, bahwa sebelum ya musyaddadah itu harus berharakat kasrah. Itu aja. Ini kaidah umum. Ya, tapi nanti banyak sekali pengecualiannya gitu. Ini baru kaidah umum yang harus Anda perhatikan, apa yang dimaksud dengan ya musyaddadah. Ya, ini seperti ini. Jadi sebetulnya kalau misra ini ada alifnya ya, tapi ya nggak apa-apa. Misra kemudian dimasuki oleh ya musyaddadah, maka tadi dia berharakat fathah berubah menjadi harakat kasrah, jadi misriyun. Kalau maknanya awalnya misra itu adalah negara, tapi setelah kita masukkan ya nisbah di sini, maknanya menjadi menunjukkan bahwa orang itu berkebangsaan Mesir ya, atau berasal dari Mesir, tanah airnya Mesir gitu ya. Itu pengertian dari ya nisbah. Kami selina aidan Indonesia ada ismu biladina. In kunna naqul ana Indonesiun. Al-maksud huna ana min Indonesia ya. Au sya'buna Indonesia ya. Ya. Bisa kita katakan bahwa pengertian ini untuk menunjukkan secara umum untuk kebangsaan, tapi tidak hanya untuk kebangsaan saja gitu ya. Bisa macam-macam, nanti akan kita lihat gitu ya. Apa tadi? Bisa juga suku gitu ya. Misalnya di Indonesia banyak sekali suku. Maka dia orang Sunda. Maka bisa kita tambahkan di belakang menjadi Sundawiyun ya. Atau kok Sundawi, kok datang wow gitu. Nanti ada kaidah-kaidah gitu ya. Ada kaidah yang membuat seperti itu gitu. Minangkabau, ana Minangkabawiyah, Minangkabawiyah ya. Itu artinya suku saya adalah Minangkabau gitu. Maka di sini nanti akan bisa kita buat misriyun ada lil muzakkar, ama lil muannas bi ziyadati ta'il marbutah fi akhirih misriyah ya. Jadi awalnya kita hanya menambahkan ya saja, tergantung nanti kalau dia laki-laki ya tetap aja misriyun. Kalau muannas tentu kita tambah dengan ta marbutah ya. Sampai sini paham ya? Itu konsep dasar dari ya atau an-nasab. Maka ianya itu disebut ya nisbah ya. Ya al-yaun atau yaun nisbah gitu. Ya. Terus di dalam materi ini akan ada dua istilah yang harus kita pahami.
Sama dengan waktu kita belajar tasghir, harus kita mengenal istilah musaghar wa mukabbar gitu ya. Musaghar ada isim yang sudah ditasghirkan, mukabbar asal muasal dari katanya sebelum ditasghirkan. Ini juga seperti itu. Apa yang dimaksud dengan al-mansub atau ismul mansub? Ya, bisin ya, laisa bisad. Ismul mansub huwa al-ismul ladzi lahiqat bi akhirihi al-ya al-musyaddadah al-maksurah ma qablaha lidilalati ala nisbatihi ilal mujarradi minha. Ini tadi yang sudah diterangkan. Jadi kalau tadi ada kata misriyun itu namanya sudah ismul mansub, isim yang sudah ditempelin ya musyaddadah ya. Sedangkan al-mansub ilaih wal ismul mujarrad qabla amaliyatin nisbah. Al-misal al-misra gitu ya. Jadi sebelumnya itu sebelum kita tambahkan ya nisbah itu namanya al-mansub ilaih. Jadi ada dua istilah. Mansub itu sudah ditambah ya nisbah. Sebelum ditambah ya nisbah isim itu dikenal dengan al-mansub ilaih. Dibangsakan kepadanya gitu ya kalau kita terjemahkan secara letterlek ya. Jadi artinya sebelum diberi ditambah ya nisbah ya. Dah. Maka tadi saya katakan bukan hanya buat negara gitu ya. Jadi tadi bisa nisbatus syakhs, seseorang itu bisa dinisbahkan di apa itu nih? Nisbah itu bahasa kalau diterjemah bahasa Indonesia apa ya? Ya, kalau kita menerimanya dibangsakan gitu ya. Nah, ya. Atau ciri khas orang itu bisa dilihat ya, bisa dilihat ditempelkan kepada tanah airnya atau kepada jenisnya, suku gini ya, jenis ini suku au ila baladihi atau negaranya. Maka ada negeri Najd di Arab Saudi, maka orangnya namanya Najdiyun. Orang Arab, negara Arab, tapi orangnya menjadi Arabiyun. Misra tadi menjadi Misriyun. Itu namanya dilengketkan kepada negaranya. Tapi ada juga nisbatul mar'i ila madatin tukhassisuhu. Ditempelkan ke keahlian atau bidang materi yang dia geluti, dia khususkan, spesialisnya gitu. Seperti kata adab adalah sastra, tapi orang yang menggeluti sastra maka disebut adabiyun, sastrawan gitu ya. Nahwun itu ilmu nahu, sintaksis. Kalau dia ahli di bidang ini maka dia disebut dengan nahwiyun. Kemudian fannun, seni. Ya, seni apa saja. Maka orang yang bergelut dengan kesenian apa saja namanya fanniyun. Syi'run adalah puisi, orang yang senang dengan puisi ya, mungkin dia senangnya suka nulis atau senangnya mengapresiasi, maka dia bisa disebut syi'riyun ya. Ini ada dua hal di sini. Di belakang ada lagi dua hal lagi gitu. Biasanya bisa juga nisbatu syai' ila aslihi alladhi minhu suni'a. Artinya dia di apa itu namanya? Dinisbahkan tadi kepada sesuatu yang dia buat gitu. Ya. Ada kata zahabun. Zahabun adalah emas gitu. Orang yang suka mengolah emas menjadi perhiasan atau dari apa, maka dia disebut dengan zahabiyun. Bahasa kita mungkin tukang emas sekali ya gitu ya. Artinya dia bisa membentuk emas itu dalam bermacam-macam bentuk gitu. Ada juga orang dinisbahkan nisbatul rajul ila amalin yahtarifuhu wa yartaziqu minhu. Artinya dia dilengketkan apa itu namanya makna di situ kepada pekerjaan yang menghasilkan rezeki buat dia seperti jauhar itu adalah permata. Kemudian ada permata itu dari tambang itu belum berbentuk,
kemudian harus dibentuk sedemikian rupa sehingga jadi bagus, maka dia disebut dengan orang yang bekerja di bidang permata. Maka dia disebut jauhariyun. Ini yang paling ini fakihah, buah-buahan. Orang yang kerjaannya mencari nafkahnya dengan menjual, ya. Mungkin dia bisa juga dari menanam atau menjual, maka dia disebut dengan fakihiyun. Atau contoh lain seperti saatun. Saatun jam tangan. Orang yang bisa mereparasi jam, itu dia disebut dengan sa'iyun gitu. Tukang jam gitu ya. Itulah jadi nisbah itu bisa nisbah itu bisa kita lengketkan, kita tempelkan di akhir kata dengan maksud-maksud tertentu. Yang ada hubungannya paling tidak ada 4 macam ini tadi, kepada negaranya, kepada eh, penguasaan materi khususnya gitu. Ya, atau kepada artinya eh, kepintarannya dia dalam membuat sesuatu gitu ya, atau kepada suatu profesi di mana dia bisa mencari nafkah di sana ya. Maka bisa saja kemana-mana, mungkin bisa yang lain juga gitu. Ini eh, secara umum ada 4 ya, apa, bisa kita bentuk suatu kata dengan merubah sehingga menjadi nasab itu ya. Itulah konsep umum yang harus Anda pahami tentang nasab. Oh ya, ini ada satu lagi konsep umumnya yang lupa saya. Amalus mil mansub. Ternyata isim mansub ini bisa beramal seperti amal fi'ilnya. Sama dengan apa yang sudah kita pelajari pada isim mustaq, isim fa'il ya'malu amala fi'li. Isim maf'ul ya'malu amala fi'li. Sigat mubalaghah ya'malu amala fi'li. Sifat musyabahah ya ta'malu amala fi'li. Ismu tafdil ya'malu amala fi'li. Nah, sekarang tambah ada isim mansub ya'malu amala fi'li juga. Kenapa demikian? Nah, ini kita lihat. Ya'malu ismul mansub amal al fi'li. Tapi fi'ilnya apa? Amal al fi'lil mabni lil majhul. Ya, ini sama dengan isim maf'ul ya. Isim maf'ul juga beramalnya terhadap apa artinya? Dia dianggap sebagai fi'il seperti fi'il yang mabni lil majhul. Maka dia merafakkan naib fa'il. Fa'il naibal fa'il. Maka kata yang sesudahnya itu menjadi naib fa'il. Kenapa seperti itu? Karena proses nasab ini li'anna nisbah ilal ism tuhawwiluhu minal jumud ilal istiqaq. Dengan adanya proses nisbah ini berarti kita melakukan suatu proses mengubah isimnya itu awalnya isim jamid. Anda udah kenal apa itu pengertian isim jamid, berubah kepada isim mustaq gitu. Berubah kepada istiqaq gitu ya. Maka di sini awalnya seperti Indonesia. Kalau saya katakan huwa, dia laki-laki Indonesia. Kalau saya katakan Indonesia, maka saya hanya bisa membuatnya huwa rajulu Indonesia. Itu strukturnya hanya sebagai mudhafun ilaih. Tapi kalau saya tambah dengan ya nisbah, maka saya bisa mengatakan huwa rajulun Indonesiun. Maka Indonesiun itu bisa menjadi naat ya. Setelah dia berubah menjadi ditambah dengan ya nisbah, dia bisa menjadi naat. Tapi kalau dia masih mansub ilaih tadi, maka dia nggak boleh jadi naat. Jadi proses mengubah kata dari isim biasa kepada isim mansub itu mengubah awalnya dia tidak boleh menjadi naat, setelah diberi ya nisbah dia akan bisa berubah menjadi berkedudukan sebagai naat. Ya. Tadi kalau misalnya huwa ba'iul fakihah, dia adalah penjual buah-buahan. Kalau kita pakai fakihah itu hanya sebagai mudhafun ilaih.
Tapi kalau kita mengatakan wabai'un fakihiyun, dia adalah pedagang, penjual. Atau huwa rajulun fakihiyun, itu lebih tepat ya. Dia adalah seorang penjual buah-buahan. Paham ya? Jadi merubah isim mansub ini, isim mansub ilaih kepada isim mansub, mengubah sigatnya. Awalnya dia isim jamid, berubah menjadi isim mustaq yang bisa dikategorikan sebagai isim sifat ya. Masih ingat ya, istilah ada isim itu dikategorikan isim sifat, ada isim mausuf gitu ya. Jadi kalau mansub ilaih baru mausuf, tapi kalau dia sudah mansub maka dia bisa menjadi isim sifat ya. Pahami lagi konsep yang sudah diberikan sebelumnya ya. Ini sebagai contoh. Ini tadi dia beramalnya. Ada satu struktur. Ini nanti. Muhammadun najdiyun abuhu. Si Muhammad itu adalah Najd, kebangsaan bapaknya gitu ya. Najdiyun abuhu. Sebetulnya kalau nggak ada kata abuhu, kita bisa mengatakan Muhammadun najdiyun. Si Muhammad itu adalah orang Najd. Tapi kalau ada struktur seperti ini, Muhammadun najdiyun abuhu. Si Muhammad itu kebangsaan bapaknya adalah Najd. Artinya bapaknya berasal dari Najd. Sebetulnya Muhammad, kalau di dalam aturan seseorang itu memang dilihat kepada kebangsaan bapaknya gitu misalnya ya. Ini Muhammadnya udah jadi Najd gitu. Najdiyun walaupun ibunya bukan orang Najd gitu misalnya ya. Jadi kalau kita bapak kita orang Indonesia maka kita sudah jadi orang Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya ada orang luar apa namanya atau kita juga bisa bapak kita orang asing gitu misalnya. Nah, maka secara Islam itu dia adalah mengikut kepada darah bapaknya gitu ya. Maka selalu bin itu kan harus ada disebutkan binnya ya. Kecuali kalau di Minang kali ya. Di Minang beda. Tapi itu secara suku, secara agama masih tetap berlaku ya. Nggak paham? Maka kalau kalimatnya seperti ini, maka abuhu ini berkedudukan sebagai naib fa'il. Jadi tidak menjadi fa'il dia gitu ya. Biasanya misalnya apa? Muhammadun mahirun abuhu. Misalnya kalimat yang kalau dia isim fa'il, si Muhammad itu mahir bapaknya. Bapaknya yang mahir bukan dia gitu. Maka abuhunya menjadi fa'il ya. Tapi kalau ini kita pakai isim isim mansub, maka abuhunya menjadi naibul fa'il. Itu bedanya ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami, tapi harus diulang-ulang supaya diingat gitu ya. Sekarang kita masuk ke materi-materi yang keluar dari kaidah umum ya. Tadi kaidah umum sudah jelas, nasab itu hanya dikatakan menempelkan ya musyaddadah di akhir kata, kemudian dikasrahkan sebelum akhir. Tapi nanti dari sini sampai ke atas, ya sampai ada dua slide ini nanti kita mengkaji lebih banyak hal-hal yang keluar dari kaidah umum. Ya, ini yang pertama. Ini sudah mengkaji kepada konsep nasab yang sudah keluar dari kaidah umum. Ya. Kenapa dia keluar dari kaidah umum? Nah, kita lihat nanti. Pertama, an-nasab ilal makhtumi bita ta'nis ya. Yaitu bagaimana cara menasabkan isim yang diakhiri oleh ta ta'nis. Nah, biasanya yang diakhiri ta ta'nis biasanya untuk mufrad itu pasti ta marbutah gitu ya. Idza aradta nasaba ilal ismil makhtumi bita ta'nis fahdhif
tilkata summa alhiq biya inna sabi al-musyaddadati bil kalimati ma'amulahazati kasri ma qablaha. Ya. Jadi kalau ketemu isim, kalau Anda ingin menasabkan isim yang diakhiri oleh ta ta'nis, maka kita harus buang itu taknya itu. Ya. Baru setelah dibuang tak, baru kita tempelkan ya musyaddadah dengan memperhatikan tetap kasrah sebelum akhirnya. Watustasna hadhil asma min qaidatin nasabil amma. Maka ini namanya pengecualian dari kaidah nasab yang umum tadi. Jadi konsep isim yang maktumun di sini keluar pengecualian dari kaidah umum. Jadi nanti ini sampai ke belakang itu namanya nanti akan kelihatan bahwa dia tidak mengikuti lagi kaidah umum, tapi ada dengan cara begini, cara begitu ya. Kalau ini caranya dengan membuang taknya. Jadi seperti Makkah. Makkah itu ada ta marbutah di belakang. Maka kalau ingin mengatakan orang Mekah, maka taknya dibuang sehingga menjadi Makkiyun. Ini hanya untuk lil muzakkar. Kalau ingin untuk menyatakan perempuan, baru ditambah lagi ta marbutah Makkiyah. Kalau kita ikuti kaidah umum, kan saya tadi menempelkan ya musyaddadah pada akhir kata dengan mengkasrahkan sebelum akhir. Seharusnya kalau kita pakai kaidah umum, tentu harusnya ini apa? Maka menjadi Makkatiyun gitu ya. Al-Qahirah, Al-Qahir, Al-Qahiratiyun, Al-Qahiratiyu gitu. Fatimah, Fatimati, Fatimatiyun. Handasah, Handasyun. Fakihah, Fakihati. Itu salah semua gitu. Ya, jadi semuanya harus dibuang dulu taknya ini. Makanya ini dikatakan tustasna, dikecualikan. Ya, artinya dia sudah keluar dari kaidah umum. Maka pertama prosesnya kita membuang taknya dulu ya. Baru ditempelkan ya musyaddadah. Artinya Makkiyun, orang Mekah, Al-Qahiriyun, orang Kairo, Fatimiyun, keturunan Fatimah, Handasiyun, orang yang ahli di bidang teknik atau insinyur yang berjualan buah-buahan gitu, fakihin ya. Nah, cuma boleh kita jadikan muannas, baru kita tambahkan tamar butah ya. Makiyah berarti itu wanita Mekah gitu ya, dan seterusnya ya. Itu satu sudah selesai. Jadi itu apa kaidah ini yang melanggar, yaitu bahwa tanya dibuang. Jadi kapan saja kita ketemu ta marbutah, maka kita syaratnya buang dulu, baru bisa kita nisbahkan ya. Selesai itu. Sekarang kita akan mengkaji hal yang agak rumit juga, yaitu bagaimana cara menasabkan isim maksur, isim mangkus, dan isim mamdud. Sebelum kita ini, saya ingin bertanya dulu, Anda paham nggak apa itu isim maksur? Pernah dengar nggak apa itu isim maksur? Siapa yang bisa jawab? Nggak ada? Ini ada orang apa enggak? Nggak satu pun yang menjawab. Halo, Belum pernah dengar Ustaz. belum pernah dengar. Ya. Isim mangkus? Nggak juga. Isim mankus itu yang diakhiri dengan ya itu ya Ustaz. Ya, isim mangkus yang diakhiri oleh ya. Kalau isim mamdud? Mamdud itu isim yang diakhiri dengan huruf hamzah. Ya, Yang sebelum alif alif. dan hamzah. Ya. Berarti Ya. kalau isim maksur? Kalau isim maksur tuh isim yang diakhiri dengan huruf alif. Alif ya. Walaupun alifnya berumah ya gitu, tetap alif kan gitu ya. Jadi itu bedanya. Jadi isim maksur ismun maktumun bil alif.
Walismul mangkus ismun mahtumun bil ya. Walismul mamdud ismun mahtumun bi alif wa hamzah. Mal misal minal ismil maksur. Apa contoh dari isi maksur yang Anda ketahui? Ad-dunya misalnya. Ad-dunya, Al-mustashfa. ya. Al-mustashfa, apa lagi? Al-fata. Al-fata, betul. Al-aso, gitu misalnya ya. Ya, Al-aso. Sekarang, mal misal minal ismil mangkus. misalnya al-murabbi. Al-murabbi, apa lagi? Musalli. Al-musalli. Al-musalli, ya. Al-hadi. Al-hadi, ya. Ad-da'i, al-qadi, gitu ya. Dah, paham ya? Mal misal minal ismil mamdud. Oh, dari si mamdud misalnya insya'un. Insya, Insya, ya. ibtida, Ibtida, dawa. dawa, ya. Betul ya. Kemudian seperti muannas dari ahmar, hamra gitu ya, sauda gitu ya. Itu semuanya adalah isim mamdud. Nah, maka baru kita paham nanti sudah paham makna dari isim maksur atau apa itu nama ciri khas dari isim maksur dan kemudian ciri khas dari isim mangkus begitu juga ciri khas dari isim mamdud baru kita bahas satu per satu bagaimana cara menasabkan. Kenapa harus dibicarakan? Karena tadi seperti apa al-mustashfa. Tadi kaidahnya apa? Harus ditambah ya musyaddadah di akhir sebelumnya diberi harakat kasrah. Gimana caranya mustashfa? Ya kan bingung ya. Atau misalnya al-manqus, al-murabbi ditambah ya musyaddadah ntar gimana bacanya gitu. Kan susah gitu. Ya, mungkin kalau ismu mamdud masih enteng lah gitu. Misalnya insya'iyun gitu. Apakah begitu semuanya? Belum tentu juga gitu ya. Ya, maka ada kajian khusus bagaimana cara menisbahkan isim maksur, isim mangkus, dan isim mamdudnya. Kita lihat satu persatu. Ya, di sini ada 3 kasus ya. Kasus 1, kasus 2, kasus 3. Kasus 1 itu apa? Ini di atasnya idza aradna an-nasab ilal ismil maksur fa'alaina. Jadi kalau kita ingin menasabkan isim maksur, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? In kanatil alifu salisatan fakulibatil alif wawan. Kalau alifnya itu berada pada huruf ketiga, maka alifnya fakulibatil alif wawan. Maka terjadi i'lal di sini ya, maka diganti alifnya dengan waw. Ya, itu satu. Nanti ya kita lihat contohnya di belakang. Yang kedua, ingkanatil alifu robi'atan. Kalau alif, jadi ini persoalan alifnya itu berada di mana? Gitu. Apakah dia berada di huruf kedua, apakah berada di huruf ketiga, atau berada pada huruf kedua nggak ada ya, huruf ketiga aja, huruf keempat, huruf kelima, huruf keenam. Jadi yang kita lihat adalah posisi alifnya itu ada berada di mana. Maka masing-masing itu akan memiliki kaidah tersendiri. Jadi kalau dia berada pada huruf kedua, ketiga, maka alifnya diganti waw. Kalau dia berada pada huruf keempat, tapi dengan syarat huruf keduanya. Nah, huruf kedua dari kata itu sakinan. Nanti akan kita lihat sakinan sani kalimatiha. Oh, sukun huruf kedua dari kata itu. Katakunu. Nah, ini kat ya, katakunu berarti dia kadang-kadang katakunu biqalbil alif wawan. Kadang-kadang alifnya diganti waw. Satu lagi kadang-kadang waqatakunu bihadzfil alif. Kadang-kadang dibuang aja alifnya, baru ditambah ya nisbah. Ya. Kemudian katakunu biziyadatil waw ba'dal alif. Kadang-kadang
ditambahkan malah waw sesudah alifnya. Itu baru ya nisbahnya gitu. Ini posisi 4 ini ada 3 pilihan ya. Boleh aja semua muaknya Anda gunakan. Boleh yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga dengan syarat huruf keduanya alifnya berada pada huruf keempat, huruf keduanya adalah mati ya. Berharakat sukun. Nomor 3, in kanat waqa'at rabi'atan mutaharrikatan sani kalimatiha. Kalau dia berada pada huruf keempat, tapi huruf keduanya itu berharakat. Nah, atau dia berada pada huruf kelima, atau berada pada huruf keenam, maka alifnya dibuang, kemudian baru ditambah ya nisbah. Coba kita lihat contoh. Ya. Ini ada kata riba. Ya, riba. Kita tahu ya, riba. Ini alifnya ini kata riba ini udah isim maksur. Karena alif isim yang diakhiri oleh alif. Tapi alifnya berada pada huruf ketiga. Maka alifnya ini diganti dengan waw. Maka kita kenal ya, itu adalah ribawi. Ya, maka kita sudah mulai mengenal banyak orang Muslim Indonesia. Awalnya nggak ngerti, sekarang sudah paham. Semua bunga bank konvensional itu masuk ribawi. Maka harus kita tinggalkan ya. Ya, seharusnya begitu ya. Maka kita beralih kepada bank-bank yang bank syariah gitu supaya kita tidak kena ribanya. Ini misalnya gitu ya. Riba menjadi ribawin. Berarti ini alifnya diganti waw, kemudian baru ditambah ya nisbah dan wawnya diberi harakat kasrah. Ribawiyun. Ya. Paham ya? Sekarang ada alifnya berada pada huruf keempat. Ini ada kata kisra. Ini kisra ini apa ya? Kerajaan ya dulu ya. Kisra gitu ya. Dia berada pada huruf keempat, tapi huruf keduanya mati gitu. Maka saya langsung dulu ke belakang ya biar kelihatan. Nah, ini dia. Ya. Kisra. Maka isim mansubnya menjadi ada 3 kemungkinan tadi. Yaitu dengan alifnya ini alif walaupun berumah ya. Kenapa kita katakan alif? Karena sebelumnya fathah ya. Kalau sebelumnya kasrah maka pasti dia ya. Jadi ini alif. Maka alifnya ini diganti dengan waw sehingga menjadi kisrawiyun. Kisra, kisrawiyun. Yang kedua tadi alifnya dibuang sehingga menjadi kisriyun. Tadi haraknya berharakat fathah karena berada langsung sebelum ya nisbah maka diubah menjadi kasrah. Kisriyun. Atau ditambah waw sesudah alif. Kisrawiyun. Cuma alifnya tadi berumah ya diubah berumah alif sehingga menjadi kisrawiyun. Jadi ada 3 kondisi kalau alifnya berada di huruf keempat dan huruf keduanya mati. Maka tadi itu hampir samalah. Oh, belum ya. Tadi seperti apa tadi apa yang saya tadi contoh yang ada tambah waw gitu ya. Nah, tambah waw tadi apa ya? Lupa saya tadi. Nah, sebelumnya sudah saya sebut kenapa ada waw gitu ya. Jadi di sini tuh problemanya. Hampir sama dengan kata abha ya. Abha itu sebuah kota di utara Madinah gitu ya. Nah, ini juga alifnya berada di huruf keempat, huruf keduanya sukun. Maka ada 3 kemungkinan bisa menjadi abhawiyun, abhiyun, atau abhawiyun. Jadi ini bisa dipakai salah satu dari 3 ini. Ya. Kita kembali ke belakang yang ini tadi. Ya.
Jadi di sini hanya dicontohkan Kisrawiyun aja. Tapi Kisrawiyun ini ada catatan di belakang. Oh, ini ada tanda bintangnya, itu ada uraian di belakang. Sekarang kita masuk ke kaidah ketiga ini. Ya, ketiga ini ada 4 contoh di sini. Ini kaidah ketiga keempat-empatnya. Yang pertama adalah alif maksurahnya berada pada huruf keempat, tapi huruf keduanya berharakat. Seperti kata kota atau negara Kanada. Kanada. Maka dalam hal ini alifnya langsung dibuang. Maka dia menjadi Kanadiyun. Nah, cuma kita merubah harakat da dari fathah menjadi kasrah. Kanadiyun. Jadi alifnya dibuang. Ini berada pada huruf berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Faransa. Itu alifnya berada pada huruf kelima. Maka itu juga dibuang sehingga menjadi Faransiyun. Orang Perancis gitu ya. Amerika. Itu pada huruf keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada huruf ke-6. Maka dia juga dibuang alifnya sehingga menjadi Amerikiyun. Orang Amerika. Ini Nigeria. Kalau kita hitung. Ini ya bukan nun ya yang huruf keduanya. Nigeria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malah huruf ke-7 gitu ya. Jadi pokoknya yang melebihi dari 6. Kalau emang ada namanya nama-nama kota bisa saja lebih dari 6 gitu ya. Nah, maka alifnya juga dibuang. Itu sama dengan kayak Indonesia. Itu alifnya berada di huruf keberapa. Maka alifnya jadi hilang waktu diubah menjadi isim mansub. Indonesia, INDS, ya pakai panjang lagi Indonesia gitu ya. Jadi di angka ke-7 alifnya kita, maka dia juga dibuang alifnya indan nasab ya. Itu dia ya. Jadi ada 3 kondisi dari isim maksur, kondisi alifnya itu. Jadi kita melihat apakah alifnya berada pada huruf ketiga, maka alifnya diganti dengan waw. Kalau dia berada di huruf keempat, maka itu harus kita pikir dulu, apakah huruf keduanya berharakat atau tidak. Kalau dia sukun, maka ada 3 kemungkinan, yaitu alifnya diganti waw, kisrawiyun, atau alifnya dibuang menjadi kisriyun, kemudian apa? Kalau atau ditambah waw sesudah alif sehingga menjadi kisrawiyun. Tadi ada kata misra. Misra. Itu berada pada keempat ya. Misra. Harusnya kan misra itu ada alif. Sebetulnya isim maksur itu. Ada alif di belakangnya. Maka dia ada sebetulnya bisa saja jadi enggak apa kita lihat huruf keduanya sakinah, maka dia sebetulnya bisa saja 3 bentuk gitu ya. Bisa misriyun, bisa misrawiyun, atau misrawiyun ya. Tapi yang populer misriyun gitu ya. Kita kembali juga ke populer yang banyak digunakan oleh orang Arab, itu yang kita ikuti gitu ya. Walaupun dia bisa saja jadi tiga kondisi gitu ya. Selesai ya mengenai isim maksur. Sekarang kita masuk ke, ini udah tadi, kepada isim mangkus ya. Bagaimana cara menisbahkan isim mangkus? Tadi sudah tahu ismun mankusun, ismun mahtumun bilya. Semua isim yang berakhiran ya gitu. Maka di sini juga kita lihat posisinya juga di mana letak ya-nya gitu. Nah, ini ada 3 posisi juga. Ingka natilya ul mangkusah taqa'u salisatan fil kalimah tuqlabu wawan maksurah wa maftuhah wa maksuratan wa maftuhan ma qablaha. Nanti akan kita lihat
Jadi ini kalau dia berada pada huruf ketiga sama juga tadi dengan isim maksur, maka ya-nya diganti dengan waw ya. Kemudian ada problem itu ada maksurah, ada maftuhah, nanti dengan contoh bisa Anda lihat gitu. Yang kedua, ingkanat taqa'u rabi'atan. Kalau dia berada di huruf keempat, maka tuhzaful ya au tuqlabu wawan. Nah, kalau dia berada di huruf keempat, ada dua pilihan saja di sini, yaitu bisa ya-nya dibuang atau ya-nya diganti waw. Gitu. Tapi kalau dia berada pada huruf kelima dan keenam pasti dibuang saja. Fatuhzaful yaul manqusah. Ya, jadi agak berbeda sedikit kaidah isim maksur dengan isim mangkus. Kita lihat contohnya. Ini misalnya alia il mangkusah ta'usa. Ini pertama dulu taqa'usa satan. Seperti ada kata ar-radi. Ar-radi ini harusnya ada titik ya. Ar-radi. Maka dalam kondisi ini ya-nya ini diganti dengan waw sehingga awalnya dot ini kasrah, tapi kita jadikan fathah ya. Kemudian wawnya yang dikasrahkan sehingga menjadi ar-radawi ya. Jadi ada yang berubah ya, yang kasrah menjadi fathah, kemudian kasrah yang syarat sebelum ya nisbah harus berharkat kasrah terletak pada waw. Asyaji menjadi asyajawi ya. Ini kalau dia berada di huruf keempat, al-qadi. Maka tadi ada dua kemungkinan. Bisa al-qadiyu atau al-qadh. Al-qadawiyu. Bila boleh pilih salah satu. Tapi kalau dia berada pada huruf kelima dan keenam, maka ya-nya ini dibuang, digantikan dengan ya musyaddadah. Awalnya al-muhtadi. Misalnya ini nama orang ya, si muhtadi gitu. Maka keturunannya disebut al-muhtadiyu ya. Beda ya. Ini harusnya pakai titik semua ya. Jangan tidak pakai titik ya. Ini karena tapi walaupun tidak pakai titik itu tetap dikatakan ya karena sebelumnya kasrah gitu ya. Itu al-muhtadi berada pada huruf kelima, al-mustaqsi itu berada pada huruf keenam. Maka ya-nya dibuang ya. Nah, itu selesai juga problema bagaimana menisbahkan isim mangkus ya. Jadi kita tetap melihat posisinya ada di mana kita. Kalau dia berada di huruf ketiga, maka ya-nya diganti waw. Kalau berada di huruf keempat, ya-nya bisa dibuang, bisa diganti dengan waw. Tapi kalau dia berada pada huruf kelima dan keenam, pasti dibuang saja ya-nya, baru ditambah ya nisbah ya. Sekarang bagaimana cara menasabkan kepada isim mamdud? Nah, ini lain lagi. Jadi ini harus Anda kuasai ya masing-masing cara menisbahkan isim maksur, isim mangkus dan isim mamdud ya. Sekarang kepada ya bagaimana menisbahkan kepada isim mamdud ya. Tadi sudah paham isim mamdud ismun maktumun bi alif wa hamzah ya. Kenapa harus disebutkan alif wa hamzahnya gitu ya? Karena kalau hamzah saja nanti ada kata yang nggak ada alif gitu, misalnya al-bad'u, maka itu bukan isim mamdud namanya gitu ya. Ya, bukan al-bad'u itu bukan isim mamdud. Jadi yang mamdud itu hamzah tapi sebelumnya ada alif gitu. Itu baru dia dikatakan isim mamdud ya. Ini juga kita melihat kepada bisa melihat kepada alif, bisa melihat kepada hamzah. Nah, jadi kalau isim mamdud itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama, ingkanatil alif litaknis. Nah, Ibu sudah memperjelas sebelumnya pada waktu tasgir gitu, ada isim yang diakhiri oleh alif taknis mamdudah ya. Sebelumnya juga diterangkan ada alif taknis maksurah gitu.
Nah, seperti al-kubra itu namanya diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Tapi kalau al-hamra gitu itu diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. Nah, sekarang kita berbicara kalau alifnya itu ada alif ta'nis yang disebut dengan alif ta'nis mamdudah, fakulibatil yang diganti adalah hamzahnya bukan alifnya. Fakulibatil hamzah wawan indan nasab. Ya. Jadi kalau alifnya alif taknis, maka hamzahnya diganti waw. Jadi kita melihatnya kedua-duanya ya, melihat alif dan melihat hamzah gitu. Maka di sini yang diganti adalah hamzahnya diganti waw sehingga kata hamra menjadi hamrawiyun. Jadi tidak dibaca hamraiyun tapi hamrawiyun ya. Kemudian yang kedua, ingkanatil hamzah. Ini yang kita lihat hamzahnya. Ingkanatil hamzah asliyah baqiyat fin nasab. Maka dalam isim mamdud itu hamzah itu ada dua macam. Ada hamzahnya asliyah, ada hamzahnya munqalabah. Tadi Anda memberi contoh insya, maka itu hamzahnya namanya asliyah karena kita tahu itu berasal dari kata ansya'a yunshi'u insya'an. Maka hamzahnya itu hamzah asliyah. Sama dengan juga ibtida, itu jadi ibtada'a yabtadi'u ibtidaan. Maka hamzahnya asliyah. Kalau hamzah ini asli, ya bukan pengganti, maka waktu nisbah maka langsung aja dipakai, nggak ada yang diganti-ganti, hamzahnya nggak diganti sehingga menjadi insya menjadi insya'iyun, ibtida menjadi ibtidaiyun. Itu kita sudah kenal ya, tapi di Indonesia yang dipakai ibtidaiyah, al madrasah al ibtidaiyah. Jadi itu sudah isim mansub ya. Kenapa kepakai ta marbutah? Karena di depan dia naat, di depannya man'utnya mu'annas, al madrasatul ibtidaiyatu ya gitu ya. Jadi nggak ada yang diganti-ganti. Jadi hamzahnya masih tetap ya. Tapi kalau hamzahnya munqalabah, siapa yang bisa memberi contoh yang hamzahnya munqalabah? Ayo. Sudah kita pelajari waktu i'lal. Coba. Tak ingat ya. Seperti kata da'a, ya dong, apa masdarnya? Du'aun gitu ya. Du'aun. Maka jelas bahwa hamzah itu pengganti dari apa? Dari waw. Karena kita tahu itu asalnya da'awa, ya dong gitu. Maka hamzah itu berasal dari waw. Asluhu du'awun. Tapi apa itu kaidahnya kemarin? Idza tatarrafatil waw ba'da alif zaidah faqulibatil waw hamzatan. Itu kaidahnya itu ya. Kalau waw itu berada di akhir kata setelah alif zaidah, maka wawnya diganti hamzah ya. Maka dikatakan hamzahnya bukan lagi hamzah asliyah tapi hamzah munqalabah. Sekarang contoh lain seperti bana yabni binaan atau banna, nanti orang yang suka membangun ya, bannaun gitu atau binaun gitu. Binaun bangunan gitu ya. Atau membangun ya. Maka itu juga sama, itu hamzahnya berasal dari ya, bana yabni. Binaun asluhu binayun. Nah, idza tatarrafatil ya ba'da alif zaidah faqulibatil ya hamzatan. Jadi kalau ya berada di akhir kata setelah hamzah zaidah maka ya-nya diganti hamzah sehingga menjadi binaun. Maka hamzah itu namanya hamzah munqalabah. Nah, kalau ketemu kata yang hamzahnya dia isim mamdud tapi hamzahnya berasal dari huruf pengganti, dia mungkin menggantikan ya, mungkin menggantikan waw, maka dalam kondisi ini maka ingkanat munqalabah minal asil waw kanat amya baqiyat indan nasab au qulibat waw. Maka di sini ada dua kemungkinan.
Bisa kita kembalikan ke asal. Kalau asalnya waw, kita baca waw. Kalau asalnya ya, kita baca ya. Atau semuanya baik waw. Apakah asalnya waw atau bahasa asalnya ya, hamzahnya diganti waw. Bisa ada dua kemungkinan. Jadi kalau misalnya apa? Du'aun. Itu bisa kita menjadikan, dimasukkan di anisbah menjadi du'awiyun. Karena asalnya wow, ya nggak perlu lagi bisa diganti dengan wow, dia udah aslinya wow gitu, du'awiyun. Tapi kalau binaun, maka bisa dua kemungkinan dia, bisa bina apa, binayiyun atau binawiyun. Mana yang lebih bagus dibaca? Sebetulnya binawiyun, binayiyun itu kurang enak di lidah kita baca. Maka di sini boleh ya-nya diganti dengan waw sehingga dia menjadi binawiyun ya. Kalau dia aslinya ya itu agak agak apa itu lidah kita membaca binayiyun. Maka yang enak itu adalah binawiyun ya. Jadi bukan berarti salah kita membuat binayiyun karena asalnya memang dari ya gitu. Ya. Dah, itulah kasus isim maksur, isim mangkus, dan isim mamdud. Kenapa dia menjadi masalah? Karena problema akhir katanya bukan huruf yang berharakat gitu ya. Seperti tadi isim maksur udah jelas. Gak berharakat, alif, nggak bisa berharakat. Atau ya, berat bagi dia berharakat. Gitu. Kalau ini masalah hamzahnya tadi gitu. Ada hamzahnya hamzah zaidah yang dilihat adalah alifnya itu apakah alif ta'nis atau bukan. Maka dalam kondisi ini hamzahnya diganti waw. Atau masalah hamzahnya asliyah atau munqalabah. Kalau asliyah nggak ada masalah langsung aja. Tapi kalau dia munqalabah boleh dikembalikan ke asal atau diganti dengan waw. Rumit juga ya untuk menghafalnya gitu masing-masing. Tapi caranya itu pegang satu contoh untuk masing-masing itu untuk menghafal kaidahnya. Sehingga itu memudahkan Anda untuk memahaminya. Ya, ya selesai mengenai cara menisbahkan isim maksur, isim mangkus, dan isim mamdud. Ya ini contohnya tadi. Ini kalau dia alifnya alif taknis, maka hamzahnya yang diganti waw sehingga menjadi hamrawiyun. Ya, al hamzah ba'dal alif taknis maksurah itu diganti dengan waw. Ya. Kalau ini insya, ini keterangannya hamzahnya asliyah, maka langsung aja insya'iyun. Ya. eh oh salah saya tadi ya. Yang ini ingkanat munqalabatun minal asl wawan kanan amyaan baqiyat in. Oh salah saya bukan dikembalikan ke asal. Kenapa keliru saya? Artinya apa adanya gitu. Jadi kita langsung sama dengan insya tadi. Imlaun ini bukan dari amla ayum liu ya. Kalau amla ayum liu itu hamzahnya hamzah asliyah. Tapi kalau amla yumli itu hamzahnya hamzah munqalabah. Maka dia boleh hamzahnya itu tetap imlaiyun. Jadi bukan dikembalikan ke asal ya. Salah saya tadi. Maka atau hamzahnya diganti dengan waw. Ya. Ini kalau hamzahnya munqalabah. Du'aun bisa du'aiyun. Jadi bukan du'awiyun ya. Du'aiyun. Tapi du'awiyun boleh juga ya. Karena hamzahnya boleh diganti dengan waw. Iya. Yang di sini ini nggak ada itu imlayiyun itu tadi nggak ada salah saya ya. Ya itulah walaupun udah sering ini ya ada aja kekeliruan kita menjelaskan gitu ya. Yaitu pengertian atau bagaimana kita
menisbahkan isim-isim mamdud ya. Maka dalam hal ini selesai ya materi di nasab 1 ini. Hanya ada 19, ini sudah merupakan latihannya gitu ya. Coba kita lihat latihannya di sini untuk melihat rangkuman dari materi nasab 1 ini ya. Ini dibuat sampelnya tiga soal ya, yang lainnya banyak di buku yang harus Anda perhatikan ya. Unsuk ilal kalimatil atiyah muwaddahan qawaidah. Kalau hanya sekadar menisbahkan gampang. Yang repot itu muwaddihan. Dengan menjelaskan kaidahnya. Atau bizikri sababiha. Ya, menyebutkan sebabnya. Nah, itu yang repot. Itu maka harus hafal kaidahnya. Ya. Sekarang nomor 1. Tonto. Tonto itu ismu madinatin syamali Al-Qahirah. Sebelah utara Kairo. Itu terletak kotanya antara Kairo dan Iskandaria. Ya, alhamdulillah saya dengan Bu Zur itu udah sampai di kota Tonto dan kita berkunjung ke salah satu universitas di Tonto yang namanya Tonto University ya. Dan kita tinggal di asrama berapa hari? 10 hari itu berapa? Lupa saya ya. Tahun berapa ya? Lupa. Tonto, sebuah kota ya, kota kecil ya. Kalau disebut orangnya, nah ini otak kita bekerja. Ini isim apa ini? Gitu. Karena ada akhirnya alif, maka dia namanya isim maksur. Isim maksur. Ya. Sekarang di huruf keberapa dia? 4. Huruf keempat. Huruf keduanya mati atau berharakat? Mati. Mati. Kalau ini berarti ada 3 pilihan gitu. Apa dia 3 pilihan? Yang pertama apa? Hilangin alif. Hilangin alif. Jadi apa? Tontiyun. Tontiyun. Ya, betul. Yang kedua? Tambahin waw ya. Ditambah waw. Jadi menjadi? Tontowiyun. Tantawiyun. Yang ketiga? Diganti alifnya dengan waw. Alifnya diganti waw menjadi? Tontau. Tantawiyun. Ya. Ini udah jadi nama orang Indonesia. Dulu ada nama dosen VIP itu Pak Tantawi. Dia orang Indonesia tapi jadi Tantawi. Ya. Sudah? Nah, bisa ya? Cuma nanti kalau ditanya, kenapa bisa begitu? Gitu ya. Kenapa bisa ada 3 pilihan? Ya, apa jawabannya? Karena dia isim maksur, alifnya berada pada huruf keempat dan huruf keduanya sakinah. Nah, coba dengan bahasa Arab, siapa yang bisa? Ayo. Saya Ustaz. Ya, ya. Liana in kanat al alifu rabi'ah sakinah asani Rabi'ah, bukan Rabi'ah sakinah. Rabi'ah sakinatus sakinah sani kalimatiha. Arti huruf kedua dari kata itu yang mati. Bukan alifnya sakin, alif udah pasti sakin gitu ya. Paham nggak? Paham, Prof. Ya. Jadi yang pertama dulu sebut li'annal isim maksur. Itu ya. Akhiruhu alif. Itu dulu ya. Kemudian al-alifu rabi'atan. Alifnya berada pada huruf keempat. Harfus sani sakinah. Nggak boleh Anda ubah dengan bahasa Anda sendiri ya. Harfus sani min hadhil kalimah sakinah. Ya. Maka dia boleh lahu salah satu siagin. Dia memiliki 3 pola gitu. Nah, ya. Satu apa? Udhibatil alif. Ya, sehingga menjadi tontiyun atau
Zidat ba'da alif waw. Ditambah sesudah alifnya waw. Sehingga menjadi tantawiyun. Au qulibatil alif wawan. Alifnya diganti waw sehingga menjadi tantawiyun. Ya. Mungkin kan ini akan Anda rekam ya. Nanti Anda cermati lagi rekamannya supaya Anda bisa menjawabnya dengan benar ya. Sekarang sanian khadra. Ya, siapa yang bisa menisbahkan kata khadra? Ayo. Huwa Ayo. al-ismul mamdud. Ya, jadi apa? Ismul mamdud Khadrawiyun. al-alif litaknis itu dulu. Ya, al-alif litaknis. Lidzalik qulibatil hamzah wawan, begitu ya. Jadi apa jadinya? Jawabannya udah benar. Khadrawiyun. Al-ism ismul mamdud. Al-alif lit ta'nis. Faqulibatil hamzah wawan fasorat khadrawiyun. Ya, ya. Sekarang nomor 3, Fatimah. Jadi udah ada ininya. Sekarang bagaimana kita menerangkannya? Ayo. Gimana keterangannya itu? Gak ada yang bisa? Fatimah ismun maktumun bita ta'nis. Fahuzifatit ta indan nasab fasara fatimiyun. Ya, itu ya. Jadi Fatimah itu isim muannas maktumun bita, saya sebut bita il marbutah. Fahuzifatit ta, maka dibuang dulu taknya indan nasab, baru ditambah ya nisbah. Ulhiqat ya al-musyaddadah fasarat fatimiyun. Ya, selesai. Al-an Kanada. Tadi udah tahu juga bagaimana. Ayo, bagaimana menerangkannya? Kanada ayusmin. Ismun Maksur. maksur ya. Al-alif taqa'u Robi. Ya. rabi'atan ya, terletak di huruf keempat. Wa harfus sani mutaharrikah. Huruf keduanya berharakat ya. Fa, karena itu bagaimana jadinya? Fahuzifat alif maksurnya indan nasab fasarat kanadiyun. Kalau berharakat huruf kedua maka alif maksurnya dibuang indan nasab kanadiyun. Ya. Sekarang fiddatun. Siapa yang tahu artinya apa itu? Fiddah. Mana fiddah? Fiddah. Perak. Perak ya. Sekarang kita ubah menjadi isim mansub. Maka artinya akan berubah menjadi apa? Tukang perak. Ya, orang yang ahli mengubah perak. Itu di mana ya tukang perak yang ahli? Di kota gede ya. Di Yogyakarta ya. Coba bagaimana kasus kata fiddah? Ini hampir sama dengan Fatimah tadi. Ismun maktumun bita'id Ta'nis. tanis. Faku fa Fakhudifat tita faku zibatita indan nasab. Ya fasorat fiddiyun. fiddiyan. Ya, itu ya. Sekarang selanjutnya al-mushtari. Mungkin ini kalau di nisbah ini mungkin ada nama orang si Mustari gitu. Kemudian keturunannya itu adalah apa gitu ya. Keturunan si Mustari. Gimana kita mengatakannya? Ini isim apa?
Ayusmin. Si Huwa ismin isim mankus. mankus. Isim Manqus. mangkus. Li'anna hadhil kalimah ismun maktumun bil ya. Kemudian bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat al-ya taqa'u fi atau taqa'u Sadis. 1, 2, 3, 4, 5. Khamisatan ya, berada pada huruf ke-5 ya. Karena itu bagaimana? Fatahadzab al-ya. Fatuhzafu al-ya indan nasab. Ya, maka dibuanglah ya-nya indan nasab. Jadi jadinya apa jadinya? Ayo. Al-mushtariyu ya gitu ya. Ya-nya harus tasdidkan. Al-mushtariyu artinya orang-orang keturunan si mustari ya. Sekarang ridho. Ridho masdar ya. Dari radhiya, yardo, ridho. Ya. Ini mungkin ada jadi nama orang. Ada nggak nama orang si ridho? Ada ya. Maka keturunannya gimana jadinya? Ayo. Ini isim apa? Otak kita harus berpikir dulu. Ini isim apa? Isim Huwa isim maksur. Isim maksur. maksud. Aina taqa'u alifuhu. Salisa. Nah, kalau salisan gimana dia? In kanas al-alifu salisah fakulibas al-alifu waw. Ya, ulibatil alif wawan. Fasorat Rodawiyun. ridhawi. Ya, Ridawiyun. jadi keturunan si ridho itu namanya ridhawiyun. Terus ibtida ya, ayusmin Mamdud. isim mamdud. Mamdud. Gimana kondisinya? Ini masdar ya. Kalau masdar alifnya pasti alif zaidah gitu ya. Nggak mungkin alif taknis ya. Kalau dia masdar. Kalau masdar pasti itu alifnya alif zaidah ya. Karena hamzahnya itu yang jadi problema. Asliyah am munqalabah? Asli Asliyah. Idan fan nasab ibtidaiyun. mubasyaratan ya. Ibtidaiyun ya. Binaun. Nah, tadi udah diterangkan juga. Jadi apa? Ini isim mamdud juga. Cuma ini juga masdar. Maka pasti alifnya alif zaidah. Nah, sekarang hamzahnya asliyah am munqalabah. Munqalabah. Nah, maka kalau dia munqalabah boleh dua bentuk ya. Prof. Yumnanya kemana?
Keluar, Prof. Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Jaringannya kayaknya. Iya, iya. Ya udah tunggu. Siap, Sat. Ustadz Afwan, Ustazah Yumna chat saya katanya lampu di rumahnya mati. Jadi internetnya nggak nyambung. Kata Ustazah dilanjutin sama Ustadz. Dilanjutkan sama saya. Ya Allah. Saya sih bisa-bisa saja kalau nggak batuk-batuk. Allah Akbar ya. Sebentar. Iya. Saya itu kalau buat ngomong batuk-batuk dari tadi. Ya Allah. Tadi sampai mana? Bina, Binaun, binawiyun. Iya. Gampang kan? Hah? Iya, Sat. Iya. Khabasa. Hah? Apa khabasa? Habasyiyun. Habasyiyun. Iya. Habasyiyun atau habasiyun ya. Habasyiyun. Ya, bayin al-mansub ilaih al-kalimat al-atiyah. Nah, sekarang dijadikan apa namanya? Dijadikan asalnya. Ya kan? Asalnya itu apa? Kita coba. Al-kalimat al-atiyah. Zahriyun. Aslinya apa? Zahratun. Zahratun. Iya. Bahwa Terus Bukhariyun. Bukhara. Iya. Bukhara. Bukhara panjang ya. Dengan ya apa namanya? Alif. Alhamdulillah. Ya. Saya itu kalau buat ngomong batuk ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hasnawiyun. Hasnaun. Ya kan? Halo? Iya, Sat. Iya. Hasnaun. Da'awiyun. Da'a. Da'i. Da'iyatun. Ada iyatun. Ya.
ada awiyun menjadi ada iyatun, ada iyatu, ya. Da'awi itu orang yang suka apa namanya, pandai berdakwah, ya. Nah, menjadi ada iyah, ada iyatu. Gitu. Kemudian al-Indonesia, al-Indonesia. Ya. Gampang kan? Iya, Tat. Iya, astagfirullahaladzim. Saya pengen batuk ya. Terus nomor 3, silakan dibaca Abdul Rahman. Nomor 3 dibaca. Nah, di sini ya manusia kadang dinisbahkan kepada keahliannya, ya, atau sesuatu yang digelutinya, ya, sesuatu yang digelutinya, atau sesuatu atau apa, atau dibangsakan kepada tanah airnya. Kemudian atau sesuatu yang dijadikan kekhususan, ya, keistimewaannya dia itu apa, ya. Isra hadil ahdafi misli, irfah misalnya, tadi ada ridhawi, ya, tukang apa, tukang perak, juga sama di sini apa namanya, ila takhususihi, ya, ya, di sini mushtari, mushtariyu, ya, mustari, ya, bangsa mustari. Tawatoni, ya, di situ ada Misri, ada Kanadawi, ya, atau dinisbahkan pada sesuatu yang memang khusus dia buat, ya. Contohnya di sini ada juga misalnya ibtidai, ya, ibtidai, ya, selalu di awal, ya, selalu di awal, selalu permulaan, begitu kira-kira, ya. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai nasab ini? Ini minggu depan adalah nasab yang kedua dan minggu depan yang terakhir, ya. Hal indakum soal, hal indak soal, ada yang mau ditanya Lutfia, Fatimah? Maaf ya Ustadz. Maaf, Kalau iya, bisa. iya. Saya pikir gampang, ya. Menurut saya gampang sih, nggak tahu menurut Anda, ya. Saya hari ini sedang sakit dari kemarin, ya. Padahal lebaran saya sehat luar biasa. Saya ke Jakarta, saya ke Solo. Astagfirullah. Sehat luar biasa saya. Dari minggu kemarin saya sakit luar biasa. Kalau sudah batuk sesak nafas. Allah Akbar, ya. Hari ini sampai di sini dulu, ya.
Iya, Tat. Ya, ilahuna natafi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Sehat, sehat. amin.